Ini. Ya. Bentar. Ya. Nah, di sini metode Newton Cotes ini, seperti yang Ibu katakan tadi, ini merupakan metode dalam integrasi numerik di mana fungsi yang akan diintegralkan itu akan kita dekati dengan menggunakan polinom interpolasi. Nah, dengan demikian berarti di sini yang menjadi garis bawah atau gagasan dasar dalam artian poin pentingnya itu adalah polinom interpolasi yang menjadi dasar untuk metode Newton Cotes. Nah, di mana di sini fungsi itu dihampiri dengan polinom interpolasi, di mana polinom interpolasinya itu adalah kita sebut dengan Pnx. Nah, secara umum di sini, oke, Irwan. Nah, secara umum di sini integral suatu fungsi itu didekati dengan persamaan ini. I dalam kurang f itu sama dengan integral dari fungsi di x dx dengan batas bawah a dan batas atas b yang didekati dengan integral dari pnx dx dengan batas bawah a dan batas atas adalah b. Jadi fungsi fx di sini ini kita akan dekati loh, kok nggak mau? Iya. Fungsi fx di sini akan kita dekati dengan polinom interpolasi Pnx. Makanya di sini tanda sama dengannya itu tanda sama dengan hampirannya. Nah, di mana polinom Pnx-nya di sini ini dikatakan sebagai A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah dan seterusnya sampai AN-1X pangkat N-1 ditambah AN dikali X pangkat N. Nah, mengapa di sini kita dekati dengan fungsi fx-nya itu kita dekati dengan polinom interpolasi? Karena seperti yang Ibu jelaskan di minggu lalu, tidak semua fungsi itu bisa kita selesaikan dengan integral yang kita peroleh kemarin. Banyak ya metode-metodenya kemarin di kalkulus. Nah, oleh karena itu berarti supaya fungsi yang rumit itu bisa kita selesaikan secara numerik, tentu fungsi tersebut akan kita ubah menjadi polinom interpolasi di sini ya. Nah, nanti polinom interpolasi inilah yang akan kita integralkan. Nah, polinom yang akan kita gunakan di sini seperti yang Ibu katakan itu adalah polinom Gregory maju. Nah, di sini Ibu ada yang salah kurang di sini ya. Di sini delta pangkat n ya. Nah, jadi Pnx polinom n di x di sini ini sama dengan fungsi di x0 ditambah x dikurangi x0 dibagi dengan h dikali delta fungsi di x0, artinya selisih fungsi di x0 ditambah x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 dikali delta kuadrat fungsi di x0 dibagi dengan 2 faktorial h kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 dikali dan seterusnya sampai x dikurangi xn-1 dikali delta pangkat n dikali fungsi di x0 dibagi dengan n faktorial dikali h pangkat n. Nah, di sini terdapat 2 bentuk rumus metode dari Newton Cotes ini sendiri. Bentar. Sebentar ya. Ya, terdapat 2 bentuk rumus metode Newton Cotes, yaitu bentuk terbuka dan bentuk tertutup.
Nah, di mana di sini dikatakan kalau bentuk tertutup itu adalah bentuk di mana titik data pada awal dan akhir batas integrasi itu diketahui dan nilainya ada di situ. Dalam artian berarti dia terdefinisi di titik tersebut pada titik awal dan titik batasnya, pada akhir batasnya ya. Nah, sedangkan untuk bentuk terbuka di sini berarti dia mempunyai batas integrasi yang melewati atau melampaui daerah dalam artian jangkauan dari data tersebut. Nah, supaya lebih mengerti, di sini ada Ibu buatkan gambar di sini. Nah, kita lihat di sini yang A ini merupakan bentuk tertutup dan yang B di sini merupakan bentuk terbuka ya. Nah, kita lihat di sini yang dibentuk tertutup pada gambar yang A untuk menghitung nilai hampiran fungsi fx-nya di sini kita dari A ke B kan. Nah, dari A ke B di sini maka kita akan menggunakan interpolasi polinomial dari batas awal A dan batas akhir B. Dalam artian A dan B di sini itu termuat di dalam perhitungan kita. Nah, sedangkan untuk bentuk terbuka di sini pada gambar B kita lihat di sini ya untuk menghitung nilai hampirannya dari integrasi ini berarti kita menggunakan 3 titik data yang mana 3 titik data ini bukan merupakan batas awal dan batas akhirnya. Nah, oleh karena itu ini kita sebut dengan bentuk terbuka. Nah, salah satu contoh dari metode dengan bentuk terbuka itu yang kita pelajari kemarin, yaitu metode titik tengah. Itu contoh untuk metode bentuk terbuka ya. Nah, sedangkan untuk bentuk tertutup banyak contohnya, bisa metode trapesium, kemudian metode Simpson masuk dalam sini ya. Baru metode apalagi ya, banyak pokoknya untuk metode bentuk tertutup. Nah, terkait dengan metode-metode di sini, metode bentuk terbuka dan metode bentuk tertutup. Nah, di sini akan kita pelajari 3 kaidah atau aturan dalam penentuan atau perhitungan integrasi numerik dengan menggunakan metode Newton-Cotes. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah kaidah trapesium, yang kedua adalah kaidah Simpson 1/3, dan yang ketiga di sini adalah kaidah Simpson 3/8. Nah, pada intinya konsepnya hampir sama ya, berarti luas daerah di bawah fungsi fx itu akan kita bagi menjadi beberapa segmen, intinya seperti itu ya. Nah, perbedaan nanti kita lihat di sini untuk perbedaan Simpson 1/3 dengan Simpson 3/8 itu yang paling mendasar sih bentuk pecahannya sih. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai untuk kaidah trapesium. Nah, untuk kaidah trapesium tentu tidak terlalu susah atau tidak terlalu sulit untuk kalian mengerti kembali ya. Karena metode trapesium ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya seperti itu. Nah, hanya saja di sini akan kita bahas untuk yang metode Newton-Cotes dengan menggunakan pendekatan Gregory maju. Apakah rumusnya nanti akan kita temui hasilnya sama atau bagaimana? Nah, untuk kaidah trapesium di sini akan kita diberikan 2 buah titik di sini. Yaitu titik x0 ya. Sepertinya mau keluar ini. Ya. Ya. Ya, di sini diberikan 2 buah titik. 2 buah titiknya di sini adalah 0, fungsi di 0 seperti ini. Ini fungsi di 0 dan H fungsi di H. Ini fungsi di H.
Nah, kemudian di sini diberikan suatu fungsi yaitu Y sama dengan fungsi dx. Nah, kita tahu kalau kita mencari integral dari fungsi dx di sini itu sama saja dengan mencari luas daerah di bawah kurva, yaitu di bawah fungsi fx. Nah, fungsi fx ini akan kita dekati dengan polinom interpolasi. Nah, polinom interpolasi yang melalui dua buah titik ini, yaitu titik 0, fungsi di 0 dan titik h, fungsi di h. Nah, polinom yang melewati dua titik ini adalah polinom garis lurus, tentu saja ya, adalah sebuah garis lurus. Nah, tentu saja kalau misalnya kita lihat di sini sebuah fungsi luas integral dari sebuah fungsi fx, kemudian kita dekati dengan integral dari polinom P1x di sini ya, Pnx dulu nanti kita sebut. Nah, kita lihat di sini kalau untuk integral dari P1x ini yang ini. Nah, sedangkan untuk integral fx itu yang di bawah dari yfx. Berarti kalau kita lihat terdapat galat atau kesalahan, di mana galatnya itu adalah yang ini. Ini galatnya ya. Ini kita sebut sebagai galat perhitungan. Kenapa? Karena tadi fungsi fx-nya itu merupakan fungsi parabola, tetapi kita dekati dengan garis lurus. Oleh karena itu, daerah di antara fungsi fx dengan daerah pnx itulah yang kita sebut dengan galat. Nah, kemudian di sini polinom interpolasi yang tadi yang kita sebutkan di depan tadi, yaitu polinom interpolasi Newton-Gregory yang ini tadi, ini akan kita gunakan. Ya, yang di depan tadi ya, yang awal tadi ya. Kalau yang kita Ibu berikan tadi di awal itu kan untuk yang berderajat berderajat n. Nah, yang ini tadi. Pnx yang ini. Nah, hanya saja yang kita lihat tadi kita mempunyai dua titik. Kalau kita mempunyai dua titik, berarti kita gunakan polinom Gregory maju yang berderajat 1. Berarti kita cukup sampai menggunakan sampai sini saja. Nih, polinom Gregory maju berderajat 1. Jadi fungsi fx-nya akan kita dekati dengan polinom Gregory derajat 1. Sepertinya Ibu ada salah ini deh disebut ya. Newton ya, kurang Newton ya. Bentar ya. Ini agak lambat ini. Nah, polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 1 yang melalui kedua titik tersebut itu adalah P1x sama dengan fungsi dx0 ditambah x dikali dengan selisih fungsi dx0 dibagi dengan h. Nah, karena kita ingat kesepakatan awal dulu, kalau fungsi dxr itu bisa kita nyatakan dalam bentuk fungsi dr, gitu ya. Nah, berarti di sini fungsi dx0 itu bisa kita nyatakan sebagai fungsi di 0 ditambah x dikali selisih fungsi di 0 dibagi dengan h. Nah, berarti untuk mencari luas daerah di bawah kurva fx, kita dekati dengan luas daerah di bawah P1x. Dalam artian kalau kita mau mengintegralkan fungsi fx di sini, berarti kita dekati dengan integral dari P1x. Nah, di sini kita integralkan P1x. Ya.
Kita integralkan P1X di dalam selang tertutup 0, H. Nah, tadi fungsi yang diberikan itu adalah I sama dengan integral dari fungsi f di x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas adalah H. Nah, kita dekati dengan polinom Gregory maju berderajat 1 tadi. Jadi kita dekati dengan integral dari P1 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas H. Nah, sampai sini tadi kan kita sudah mengetahui bahwa di awal tadi ya, di PowerPoint sebelumnya, nanti kalau Ibu balikan agak lambat, itu tadi kita sudah mengetahui bahwa P1X itu tadi adalah sama dengan F di 0 ditambah X dikali selisih fungsi di 0 dibagi dengan H. Nah, oleh karena itu berarti P1 di X di sini itu bisa kita ganti dengan ini. Kita substitusi ya. Berarti luas daerah di bawah kurva F fungsi di X itu bisa kita dekati dengan integral dari fungsi di 0 ditambah X dikali selisih fungsi di 0 dibagi dengan H dengan batas bawah 0 dan batas atas adalah H. Nah, sampai sini kita integralkan terhadap X, berarti kita peroleh di sini adalah X dikali F fungsi di 0 ditambah X kuadrat dibagi 2H dikali dengan selisih fungsi di 0. Dengan syarat batasnya adalah X sama dengan 0 bawahnya dan batas atasnya adalah X sama dengan H. Kemudian kita substitusikan, X-nya kita masukkan untuk X sama dengan H dan X sama dengan 0. Berarti H kali fungsi di 0. Di sini kita ganti dengan H dulu ya. Berarti H kali fungsi di 0 ditambah H kuadrat dibagi 2H dikali delta fungsi di 0 dikurangi dengan 0 kali fungsi di 0 ditambah 0 per 2H, berarti 0 di sini nanti. Kalau tidak salah sudah Ibu ketik ya nih. Nah, kita peroleh seperti ini. Berarti didekati dengan H dikali fungsi di 0 ditambah H per 2 dikali delta fungsi di 0. Nah, sampai sini delta fungsi di 0 itu kan merupakan selisih dari fungsi di X1 atau fungsi 1 kita kurangkan dengan fungsi 0. Oke, berarti di sini delta fungsi di 0-nya bisa kita ganti dengan ini. Sehingga kita peroleh di sini ya H dikali fungsi di 0 ditambah H per 2 dikali fungsi di 1 dikurangi fungsi di 0. Nah, sampai sini berarti di sini kita peroleh H fungsi di 0 ditambah H per 2 fungsi di 1 fungsi di 1 dikurang H per 2 fungsi di 0. Nah, ini dikurang ini kita peroleh adalah H per 2 fungsi di 0 ditambah H per 2 fungsi di 1. Nah, sama-sama memuat H per 2, berarti H per 2-nya bisa kita faktorkan. Berarti di sini kita peroleh H per 2 dikali fungsi di 0 ditambah fungsi di 1. Nah, dengan demikian berarti integral dari fungsi di X dx dengan batas bawah 0 dan batas atas H itu bisa kita hampiri atau kita dekati dengan H per 2 dikali fungsi 0 ditambah fungsi 1. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kaidah trapesium. Nah, kalau kita ingat, ini bentuknya hampir sama ya dengan bentuknya bukan hampir sama lagi, memang sama dengan metode kias yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya. Nah, tadi yang kita punya di sini itu adalah kaidah trapesium untuk selang tertutup 0, H gitu ya, selang tertutup 0, H.
Nah, padahal tadi yang akan kita cari itu adalah integrasi dari fungsi fx ds dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B. Nah, oleh karena itu berarti kita akan memperluas dari kaidah trapesium untuk integrasi dalam selang tertutup 0H ini menjadi integrasi dalam selang tertutup AB. Nah, kita lihat di sini, kita perluas yang kita punya tadi ke dalam selang tertutup AB. Nah, kalau kita mau mencari integral dari fungsi fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B ini, berarti kan kita sama saja mencari luas daerah di bawah kurva fx. Nah, oleh karena itu berarti supaya kita lebih mempermudah, kita bagi selang tertutup AB ini menjadi beberapa buah bagian atau beberapa buah subinterval, katakan saja N bagian. Nah, di sini kita bagi menjadi N subinterval dengan lebarnya itu adalah H. Nah, di mana subinterval ini Ibu salah ya, selangnya ya, selang tertutup ya. Menjadi N bagian di mana subintervalnya adalah H. Nah, di sini subintervalnya itu adalah selang tertutup X0 X1, kemudian selang tertutup X1 X2 sampai selang tertutup Xn-1 Xn. Nah, titik-titik ujung tiap subinterval ini nantinya akan kita interpolasi. Ingat tadi kalau misalnya metode trapesium ini itu termasuk bentuk tertutup. Berarti titik-titik dari interval ini itu akan kita interpolasi dengan titik-titik ujung ya. Titik-titik ujung dari tiap subinterval ini itu akan kita interpolasi dengan menggunakan polinom Newton-Gregory berderajat 1. Nah, jadi intinya di dalam selang ini akan terdapat n, ya kan? Di sini nanti ada satu polinom berderajat 1. Di sini satu juga, berarti sudah ada 2. Di sini juga 1. Oh, berarti nanti akan kita temukan ada sebanyak n polinom berderajat 1. Nah, masing-masing polinom itu nanti yang akan kita integralkan dengan menggunakan kaidah trapesium. Nah, karena ada n buah interval mengakibatkan akan ada n buah kaidah atau aturan trapesium. Nah, oleh karena itu kaidah ini nanti akan kita sebut dengan kaidah trapesium gabungan. Nah, kita akan mencoba untuk mencari luas dari integral di bawah selang AB, di mana integral dari fungsi fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B ini berarti akan kita dekati dengan integral dari ini belum didekati ya, tetapi masih sama dengan ya harusnya di sini. Akan sama dengan integral dari fungsi di x dx dengan batas bawah x0 dan batas atas x1 ditambah integral dari fungsi fx dx dengan batas bawah x1 sampai batas atasnya adalah x2 ditambah dan seterusnya. Di sini integral dari fungsi fx dx dengan batas bawah xn-1 dan batas atas xn. Nah, kita ingat tadi kalau untuk integral dari 0 sampai h fungsi fx dx gitu ya. Kita ingat tadi itu kan bisa kita cari dengan mencari h/2 kita kali dengan fungsi di 1 dikurangi fungsi di 1. Fungsi di 0 ditambah fungsi di 1. Nah, oleh karena itu berarti untuk mencari ini bisa kita dekati dengan membagi H, karena tadi masing-masing ini lebarnya adalah H, berarti H/2 dikali dengan fungsi di 0 ditambah fungsi di 1 ditambah ini
juga karena selisih beda mereka tadi adalah H ya. H/2 dikali dengan fungsi di 1 ditambah fungsi di 2 ditambah dan seterusnya ditambah H/2 dikali fungsi di N-1 ditambah fungsi di N. Nah, kita lihat di sini. Ada Ibu tulis kalau tidak salah di sini. Ya. Nah, kita lihat di sini, mereka sama-sama memuat H/2 ya. Memuat H/2. Oleh karena itu berarti H/2-nya itu bisa kita faktorkan. Berarti di sini bisa kita faktorkan, berarti di sini dihampiri dengan H/2 dikali fungsi di 0 ditambah fungsi di 1 ditambah fungsi di 1 ditambah fungsi di 2, nanti di sini ditambah fungsi di 2 ditambah fungsi di 3 ditambah dan seterusnya sampai fungsi di N-1 ditambah fungsi di N. Nah, kita peroleh di sini berarti H/2 dikali fungsi di 0 ditambah 2 kali fungsi di 1 ditambah 2 kali fungsi di 2 ditambah 2 kali fungsi di 3 ditambah dan seterusnya sampai 2 fungsi di N-1 ditambah fungsi di N. Nah, di sini ada Ibu ketik juga kalau tidak salah. Ya, nah kita peroleh ini. Nah, kalau kita ubah dalam notasi sigma, berarti bisa kita nyatakan, kita ingat di sini ya, bisa kita nyatakan yang ini yang seragamnya. Berarti didekati dengan H/2 dikali fungsi di 0 ditambah 2 kali integral sigma fungsi di I, di mana I dari 1 sampai dengan N-1, baru kita tambah dengan fungsi di N. Ini yang satu kesatuan. Oke. Nah, dengan F. Oke, sebentar. Namanya dia. Ibu rasa untuk contohnya tidak perlu kita bahas lagi karena kan sebelumnya sudah pernah kita bahas di metode bias ya. Berarti kan hampir mirip saja pengerjaannya. Oke, bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Sampai sini masih belum ada. Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan ya. Bentar ya. PPT-nya lagi sedikit. Ya. Nah,
Oke, kita lanjutkan untuk kaidah Simpson sepertiga. Nah, untuk kaidah Simpson sepertiga ya seperti yang kita tahu tadi untuk kaidah trapesium ya. Jadi suatu fungsi f(x) itu kita dekati dengan polinom berderajat 1, yaitu bentuknya garis lurus yang tentu saja berarti galatnya akan lebih besar. Kenapa? Karena fungsi yang bentuknya tadi adalah parabola malah kita dekati dengan bentuk polinom garis lurus. Nah, tentu saja berarti fungsi ini akan lebih baik jika dihampiri dengan polinom yang berderajat lebih tinggi gitu. Dalam artian dia yang berbentuk parabola. Nah, kita misalkan fungsi f(x) ini dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2. Nah, kita gunakan juga ingat ini masih menggunakan polinom interpolasi Newton-Gregory. Tapi sudah yang berderajat 2. Kalau yang tadi kan kita menggunakan berderajat 1. Nah, di mana grafiknya di sini itu grafiknya berbentuk parabola. Nah, karena di sini dia berderajat 2, berarti kita akan memerlukan 3 buah titik data. Nah, titik datanya itu misalkan di sini adalah 0, fungsi di 0, H, fungsi di H, kemudian dan 2H fungsi di 2H. Nah, di sini ada Ibu gambarkan. Nah, di sini ini tadi adalah fungsinya Y sama dengan fungsi di X. Kemudian kita dekati dengan sebuah polinom berderajat 2 yang ini. Nah, tentu saja di sini masih kita lihat ada galatnya ya, di mana galatnya di sini adalah ini. Kita kurangkan dengan ini kan. Dan tentu galatnya di sini pasti lebih kecil lah daripada galat yang untuk metode atau kaidah Simpson, kaidah trapesium tadi. Nah, untuk polinom interpolasi Newton-Gregory berderajat 2-nya yang tadi melalui ketiga titik tersebut itu diberikan oleh ini. Jadi polinom berderajat 2-nya itu diberikan oleh P2X itu sama dengan fungsi di X0 ditambah X dibagi dengan H dikali selisih fungsi di X0 ditambah X dikali X dikurang H dibagi dengan 2 faktorial dikali H kuadrat dikali selisih kuadrat fungsi di X0. Nah, ini sampai derajat 2-nya. Nah, seperti yang tadi kita katakan, kalau fungsi di SR itu dapat kita nyatakan sebagai fungsi di R. Berarti fungsi di X0 di sini ini bisa kita sederhanakan menjadi fungsi di 0 ditambah X per H dikali delta fungsi di 0 ditambah X dikali X min H dibagi dengan 2 faktorial dikali H kuadrat dikali delta atau selisih kuadrat di fungsi di 0. Nah, kita akan mencari luas fungsi f(x). Nah, karena kita mau mencari luas fungsi f(x) ya berarti kita mencari ini. Yang ini ya, terbalik Ibu. Sorry. Integral ya tadi Ibu salah ngomong. Kok ini enggak? Nah, kita akan mencari integral dari fungsi f(x). Nah, kalau kita mau mencari integral dari fungsi f(x), yaitu yang ini ya tadi, kemudian kita hampiri dengan polinom berderajat 2. Yang ini tadi polinom berderajat 2-nya, berarti kita akan mencari luas daerah di bawah P2X. Sama saja kita mencari integral dari P2X. Nah, berarti kita integralkan dulu P2X di dalam selang 0,
2H selang tertutup. Ya. Ya, kita akan mengintegrasikan polinom berderajat 2 di X di dalam tadi selang tertutup 0,2H ya. Nah, berarti kita sama saja mengintegralkan fungsi fx dx dengan batas bawahnya tadi adalah 0 dan batas atasnya adalah 2H. Yang ini tadi. Salah Ibu balik. Ya. Oke, batas bawahnya tadi adalah 0 ya. Dan batas atasnya tadi adalah 2H. Nah, kita akan mencari luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx yang kita dekati dengan luas daerah di bawah polinom berderajat 2 di sini. Nah, berarti integral dari fungsi fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2H itu akan kita dekati dengan integral dari polinom berderajat 2 di X dengan batas bawah 0 dan batas atas 2H. Nah, kita ingat tadi polinom berderajat 2 di X tadi itu adalah fungsi di 0 ditambah apa tadi? Delta X per H ya, X per H dikali delta fungsi di 0 ditambah X dikali X min H dibagi H faktor H kuadrat. H kuadrat dikali 2 faktorial. Dikali selisih fungsi di 0 dikuadratkan. Nah, ini berarti polinom berderajat 2-nya kita ganti dengan ini. Nah, dengan demikian berarti kita peroleh di sini integral dari fungsi fx ds dengan batas bawah 0 dan batas atas 2h itu dapat kita dekati dengan integral dari fungsi di 0 ditambah x dibagi dengan h dikali selisih fungsi di 0 ditambah x dikali x min h dikali dibagi 2 faktorial dikali h kuadrat dikali selisih kuadrat fungsi di 0. Nah, kita integralkan di sini terhadap X. Berarti kita peroleh X kali fungsi di 0 ditambah X kuadrat per 2H dikali selisih fungsi di 0 ditambah X pangkat 3 dibagi 6H kuadrat dikurang X kuadrat dibagi dengan 4H dikali selisih kuadrat fungsi di 0 dengan batas bawah X0 dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas X sama dengan 2H. Nah, tinggal kita substitusi X dengan 2H. Kemudian kita kurangkan dengan X-nya, kita ganti dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh 2H dikali fungsi di 0 ditambah 2H dipangkatkan 2 berarti 4H kuadrat dibagi 2H dikali selisih fungsi di 0
ditambah 2H dipangkatkan 3 berarti 8H pangkat 3 dibagi dengan 6H pangkat 2 dikurang 2H dipangkatkan 2 berarti 4H pangkat 2 dibagi 4H dikali selisih kuadrat fungsi di 0. Nah, sampai sini masih bisa kita sederhanakan. Di sini kita peroleh berarti 2H fungsi di 0 ditambah 2H dikali selisih fungsi di 0 ditambah 4/3H dikurang H dikali selisih fungsi di 0 ya. Ini berarti kita punya 2H 2H ada Ibu tulisnya sih? Oh ada. Ya. 2H fungsi di 0 ditambah 2H dikali delta fungsi di 0 ditambah 4/3 H dikurangi H dikali delta selisih kuadrat fungsi di 0. Nah, sampai sini empat per 3 H dikurang H itu adalah H/3 ya. Berarti bisa kita sederhanakan menjadi 2H kali fungsi di 0 ditambah 2H dikali delta fungsi di 0 ditambah H/3 dikali fungsi delta kuadrat fungsi di 0. Nah, kita tahu tadi delta fungsi di 0 itu merupakan, atau selisih fungsi di 0 itu merupakan fungsi di 1 kita kurangkan dengan fungsi di 0. Nah, kalau misalnya selisih kuadrat ya, selisih kuadrat fungsi di 0 berarti ini kan sama saja selisih dari selisih fungsi di 0 ya. Berarti kan sama saja dengan selisih dari fungsi 1 dikurangi fungsi 0. Berarti di sini sama saja dengan selisih fungsi 1 dikurangi selisih fungsi 0. Berarti akan sama dengan fungsi 2 dikurangi fungsi 1 dikurangi dengan fungsi 1 dikurangi fungsi 0. Berarti di sini akan kita peroleh fungsi 2 dikurang, bentar, Ibu ada yang keliru kah ini? Oh, enggak, betul. Min V1 dikurang fungsi 1 berarti min 2 fungsi 1 min kali min positif fungsi di 0. Nah, berarti nanti yang delta fungsi di 0 kita ganti dengan ini, yang selisih kuadrat fungsi di 0 kita ganti dengan ini. Nah, dengan demikian berarti akan kita peroleh di sini 2H dikali fungsi di 0 ditambah 2H dikali fungsi 1 dikurangi fungsi 0 ditambah H/3 dikali selisih kuadrat fungsi di 0 kita ganti dengan ini. Berarti kalau kita selesaikan di sini akan kita peroleh 2H fungsi di 0 ditambah 2H fungsi di 1 dikurang 2H fungsi di 0 ditambah H/3 fungsi di 2 dikurang 2H/3 fungsi di 1 ditambah 2H/3 fungsi di 0. Cek, suara Ibu kedengaran? Oke, kedengaran. Tadi Ibu mulai tidak ngomong di kapan ya? Di H/3 F2. Di mana? H/3 F2. Oh, berarti yang sampai sini Ibu masih itu ya berbicara ya? Iya. Oh,
tiba-tiba itu Ya, kenceng ya. mikrofonnya mati. Ah. Ya, berarti ditambah H per 3 fungsi D2 dikurang 2H per 3 fungsi D1 ditambah H per 3 fungsi D0. Nah, kita selesaikan ini. 2H fungsi D0 dikurang 2H fungsi D0 habis, berarti sisanya H per 3 fungsi D0. Kemudian 2H fungsi D1 kita kurangkan dengan 2H per 3 fungsi D1, berarti 2H itu kan sama dengan 6H per 3, 6H dikurang 2H berarti 4H, berarti di sini ditambah 4H per 3 ya. Bu, nggak kelihatan ini. Ya, betul? Yang warna merahnya agak nggak kelihatan. Oh, yang ini? Ya, iya itu. Oke, Ibu terangkan dulu ya. 2H per 3 F1 ditambah H per 3 fungsi D0. Ya. Oke. Nah, kemudian sisa H per 3 per 2 ya. H per 3 fungsi D2 maksud Ibu. Nah, kita lihat di sini H per 3 sama-sama memuat H per 3, berarti H per 3-nya bisa kita faktorkan. Berarti di sini H per 3 dikali fungsi D0 ditambah 4 fungsi D1 ditambah fungsi D2. Nah, persamaan ini didekati dengan ini. Inilah yang kita sebut dengan kaidah Simpson 1/3. Nah, kenapa dia disebut kaidah Simpson 1/3? Nah, karena di sini ada muncul, ini kan sebenarnya bisa kita sederhanakan ya, bisa kita buat menjadi 1/3 dikali H ya. Nah, karena ada muncul 1/3 di dalam persamaan ini, maka kita sebut dengan kaidah Simpson 1/3. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan sebelum kita perumum? Izin bertanya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang integrasi dari fungsi f(x) dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah 2h. Nah, kita akan mencari integrasi dari fungsi f(x) dengan batas bawah a dan batas atas b. Seperti itu ya. Nah, pada intinya di sini bentar ya, agak lama ini. Ya. Nah, pada intinya hampir mirip seperti tadi ya, berarti integral dari fungsi f(x) dx a per b di sini akan kita bagi juga menjadi beberapa buah selang di sini kan, menjadi n buah selang, di mana berarti nanti ada selang tertutup x0, x1, kemudian selang tertutup x1, x2, kemudian xn-1 sampai xn. Ingat di sini masih sama dengan ya. Nah, kemudian masing-masing ini, integral ini akan kita dekati dengan polinom interpolasi berderajat 2. Nah, kita ingat tadi dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat 2 tadi, langsung saja kita masukkan di sini. Berarti dapat kita dekati dengan H per 3 dikali fungsi D0 ditambah fungsi D1 ditambah fungsi D2. Nah, ini mulai dari X0, makanya di sini fungsi D0 ditambah 4 fungsi D1 ditambah fungsi D2.
Nah, kemudian ditambah integral dari fungsi di X dx dengan batas bawah X1 dan batas atas X2. Berarti kita mulai dari fungsi di 1. Ya. Ini Bu keliru ya. 1, 2, 3 harusnya ya. Benar sih, tapi masih harusnya ada fungsi di 1 ditambah fungsi di 2 ditambah fungsi di 3 duluan. Baru nanti ditambah H/3 dikali fungsi di 2 ditambah 4 fungsi di 3 ditambah fungsi di 4. Ini ada yang keliru Ibu. Oh, bukan. Ibu keliru dari atas. Sorry. Karena 2H berarti di sini harusnya X0 sampai X2 ya. Ibu keliru dari sini. Sorry. Berarti dari sini X2 sampai X4. Di sini baru nanti akan kita punya Xn-2 sampai Xn. Berarti yang ininya benar. Yang ininya benar. Ya. Karena 2H tadi kan ya, berarti kita mulai dari X0 sampai X2 kan batasnya. Batas bawahnya X0 dan batas atasnya X2. Berarti di sini H/3 fungsi di 0 ditambah 4 kali fungsi di 1 ditambah fungsi di 2 ditambah H/3 karena ini mulai dari X2 berarti fungsi di 2 ditambah 4 kali fungsi di 3 ditambah fungsi di 4. Nah, berarti nanti di sini X4 sampai X6 ya. Berarti nanti akan kita mulai dari fungsi di 4 ditambah 4 kali fungsi di 5 ditambah fungsi di 6 seperti itu. Ditambah dan seterusnya sampai H/3 fungsi di N-2 ditambah karena di sini mulai dari Xn-2 fungsi di N-2 ditambah 4 kali fungsi di N-1 ditambah fungsi di N. Nah, kita lihat di sini mereka sama-sama memuat H/3, berarti H/3-nya bisa kita faktorkan. Berarti di sini akan kita peroleh H/3 seperti tadi ya. Berarti H/3 fungsi di 0 ditambah 4 kali fungsi di 1 ditambah fungsi di 2 ditambah fungsi di 2 ditambah 4 kali fungsi di 3 ditambah fungsi di 4 ditambah dan seterusnya sampai fungsi di N-2 ditambah 4 kali fungsi di N-1 ditambah fungsi di N. Nah, dari sini nanti akan kita peroleh H/3 fungsi di 0 ditambah 4 kali fungsi di 1, fungsi di 2 ditambah fungsi di 2 itu ada 2 fungsi di 2, ditambah 4 kali fungsi di 3, ditambah fungsi di 4. Nanti di sini nanti kita akan punya fungsi di 4 juga kan? Berarti di sini ada 2 fungsi di 4 ditambah dan seterusnya 2 fungsi di N-2 ditambah 4 fungsi di N-1 ditambah fungsi di N. Ada Ibu tulis di sini. Sebentar. Oke, berarti di sini kita peroleh H/3 fungsi di 0 ditambah 4 kali fungsi di 1 ditambah 2 kali fungsi di 2 ditambah 4 kali fungsi di 3 ditambah 2 kali fungsi di 4 ditambah 2 kali fungsi di N-2 ditambah 4 kali fungsi di N-1 ditambah fungsi di N. Nah, kita lihat di sini ada pola khusus ya. Untuk yang indeksnya ganjil di sini 4 koefisiennya. Untuk yang indeksnya di sini genap koefisiennya 2. Nah, oleh karena itu berarti di sini bisa kita buat atau kita sederhanakan menjadi H/3
dikali fungsi di 0 ditambah 4 kali sigma fungsi di I, di mana I-nya sama dengan bilangan ganjil, ditambah 2 kali sigma fungsi di I, di mana I-nya adalah bilangan genap, ditambah dengan fungsi di N. Ini kita... Oke. Ya, sudah kita temukan di sini untuk rumus dari kaidah sepertiga Simpson. Berarti kita lihat di sini kaidah Simpson sepertiga di sini dia dibagi menjadi n bagian, intinya seperti itu ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum kita membahas contoh? Bu,